kamu punya kontrak tapi nilai gantung dari harga satuannya. Nah, itu namanya derivatif. Contoh gini, kalau kamu punya kontrak yang nilainya berubah-ubah sesuai dengan harga minyak, ya kontraknya itu pasti berubah. Nilainya nggak tetap, tapi ngikutin harga minyak tadi. Nah, kalau derivatif ini bisa dilakukan dengan banyak macam. Nah, kayak harga saham emas, nilai tukarnya mata uang, atau bahkan suku bunga, atau berbagai jenis derivatif yang populer saat ini. Contoh, mutu, kotak berjangka. Ini mirip kayak kamu janji beli atau jual sesuatu di masa depan dengan harga yang udah dipastikan sekarang. Yang kedua, ada opsi. Yang ini lebih fleksibel. Kamu punya hak tapi nggak wajib jual sesuatu di harga tertentu. Kemudian ada swap. Ini lebih buat tukeran aliran uang, misalnya antara bunga tetap dan bunga ngambang. Nah, yang pakai derivatif ini buat dua hal: mengurangi risiko atau spekulasi. Kemudian apa sih itu lindung nilai hedging? Sekarang kita bahas hedging, atau dalam bahasa gampangnya strategi untuk jaga-jaga. Kalau kamu khawatir harga suatu aset akan turun, kamu bisa pakai hedging biar aman. Misalnya kamu dan takut harga sahamnya turun, kamu bisa pakai strategi ini untuk mengunci harga tertentu. Jadi kalau turun kamu nggak rugi amat. Ini bisa dipakai derivatif sebagai contoh hedging, antara lain hedging mata uang. Misalnya kamu sering beli barang dari luar negeri, tapi kalau tiba-tiba terus naik, barang jadi makin mahal. Nah, kamu bisa kunci kurs, nggak akan rugi banyak. Nah, kemudian ada hedging komoditas. Kalau kamu perusahaan minyak, misalnya yang setiap hari digantung harga minyak, kamu bisa pakai kontrak jangka buat menjamin harga minyak tetap sesuai dengan hedging. Jadi nggak tergantung kalau harga minyak naik turun. Yang ketiga adalah hedging suku bunga. Kalau kamu punya utang dengan bunga yang selalu berubah, kamu bisa pakai swap buat tukar ke bunga yang tetap. Jadi tagihan bulanan kamu stabil. Nah, sekarang hubungan derivatif dan hedging. Seringkali orang pakai derivatif buat melakukan hedging. Misalnya kamu beli opsi salah satu jenis derivatif untuk mengunci harga saham tersebut supaya kalau harga turun, kamu masih bisa jadi harga yang lumayan tidak terlalu tinggi. Contoh gampangnya, bayangin kamu punya perusahaan yang beli saham baku dari luar negeri. Jadi kamu pakai dolar, tapi kurs mata uang nggak stabil, kadang turun, kadang naik. Kalau tiba-tiba dolar mahal, biayanya juga akan naik. Nah, biar lebih aman, kamu bisa pakai hedging untuk kunci kurs. Jadi biarpun dolar naik, biaya yang kamu tetap sesuai rencana. Intinya derivatif ini kayak alat bantu yang nilainya ngikutin aset lain. Dan hedging ini kayak strategi untuk pastiin kamu nggak terlalu kena dampak buruk kalau